Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kalsio Pranoski dengan NIM 290 760 30. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari materi eh, regresi linear sederhana dalam mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan medis selama pandemi COVID-19 penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020, dan berikut adalah datanya. Dan pertanyaan pertama, dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil, tentukan persamaan regresi linear sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan, kemudian jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Ini merupakan tabel yang sudah diambil dari data sebelumnya untuk memudahkan perhitungan selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari konstanta B dengan rumus N dalam kurung sigma X ya dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Kemudian masukkan nilainya, yaitu di mana nilai N 8, nilai sigma X yaitu 343,5, nilai sigma X 108, dan nilai sigma Y 24. Kemudian dijumlahkan, kemudian didapat hasil konstanta B-nya itu 0,12. Dan yang kedua adalah mencari konstanta A dengan rumus Y bar dikurang B X bar, di mana nilai Y bar adalah 3 dan nilai B adalah 0,12 dan X bar adalah 13,5. Kemudian dihasilkan konstantaannya itu 1,38. Jadi persamaan garis regresi linear pengeluaran medis adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 1,38 ditambah 0,12X. Untuk pertanyaan kedua, lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar 5 juta rupiah per tahun. Nah, kita misalkan X adalah pendapatan 5 juta, maka dimasukkan dari persamaan sebelumnya yaitu 1,38 tambah 0,12 X. Nah, kita masukkan nilai X-nya yaitu 5. Kemudian kita mendapatkan rata-rata pengeluaran medisnya itu 1,98 juta. Kemudian kita pindah ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3, lakukan uji T dengan menggunakan alfa 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. Di sini kita mendapatkan hipotesis pertama yaitu pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis, dan hipotesis kedua itu pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Nah, untuk mendapatkan T hitung gunakan tabel berikut. Di sini menggunakan tabel ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya, dan nilai pendapatan dan pengeluaran medis ini menggunakan rumus di bawah ya ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai sigma E1 kuadrat dengan rumus Y1 kuadrat dikurang B kuadrat dalam kurung EX1 kuadrat. Kemudian dihasilkan 0,67. Kemudian kita mencari SE kuadrat, di mana rumusnya itu sigma E1 kuadrat dikurang N kurang 1. Kemudian nilai sigma E1 kuadrat itu 0,67 dan nilai N kurang 1 itu 8 kurang 2, kemudian didapatkan 0,11. Dan kemudian kita mencari nilai SB dengan rumus SE kuadrat akar SE kuadrat per sigma X1 kuadrat. Nilainya kemudian kita menghasilkan 0,026. Kemudian kita mencari T hitungnya dengan memasukkan nilai B dan nilai SB dengan rumus S dibagi SB, di mana nilai B
Di sini mohon maaf, di sini 0,12 per 0,026, kemudian didapatkan 4,615. Nah, dari tabel T dengan konstan alfa 0,05 maka 1/2 alfa didapat 0,025 dan df-nya yaitu 8 kurang 2 dengan 6 diperoleh T tabelnya itu 0,025, df sama dengan 6, kemudian menghasilkan 2,447. Di sini ada kriteria ujinya karena T hitungnya adalah 4,615 lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2,447, maka hipotesis pertama ditolak dan hipotesis kedua diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.